ketika diharapkan untuk bisa mengimplementasikan atau meneruskan kebijakan partai di kabinet. Seberapa jauh kemudian Pak Tiff Anda merasa kehadiran Anda memang berhasil memberikan warna kebijakan di pemerintahan? Karena kalau kita lihat posisi PKS, seringkali justru malah berbeda tuh kebijakannya dengan kebijakan pemerintah kalau kita bicara apa yang terjadi di parlemen dan eksekutif. Tapi saya tidak pernah berbeda kebijakan dengan presiden. Itu pakem, bahasa Sanskertanya itu pakem. Saya tidak pernah berbeda pendapat, artinya kebijakan dengan presiden. Saya menjalankan RPJMN. Dan alhamdulillah kita bisa menghasilkan untuk negara ini 13,6 triliun per tahun. Dari hasil PNBP yang kita sewakan, coupling ini bukan sesuatu yang bentuknya fisik, tapi udara kosong. Kita hanya pakai 3 triliun dari 13,6 triliun itu. Kemudian misalnya kita, dengan partai, kebijakan partai, ketika kemudian Anda representasi partai di kabinet, bagaimana kemudian Anda memastikan bahwa memang Anda juga turut mengamankan apa yang menjadi amanat kebijakan pemerintah yang lain di parlemen? Perlu kami beritahukan bahwa sebelum kami berkoalisi dengan Pak SBY ini mulai tadi tahun 2004 ya, kami ada satu kontrak politik. Nah, kontrak politik itu bersesuaian dengan apa yang dikampanyekan oleh Presiden SBY ketika akan menjadi presiden dulu. Jadi sebetulnya sudah inherent, sudah sejalan. Tinggal kita fokus kepada misalnya pendidikan, internet sehat dan aman misalnya, menyediakan akses kepada masyarakat yang lebih luas misalnya. Sehingga masyarakat Indonesia sekarang akses mereka terhadap informasi itu sudah sangat luas. Semua perusahaan boleh dikatakan 92% sudah menggunakan IT sekarang. Tapi ketika berbicara kebijakan-kebijakan lain yang perlu diamankan, itu soal lain. Anda merasa itu bukan bagian dari Anda untuk bisa membantu pemerintah untuk menggolkan kebijakannya di parlemen? Di parlemen itu kan ada, jadi ada 3 macam komunikasi. Komunikasi presiden dengan pimpinan partai, komunikasi dengan parlemen, dan komunikasi sama di kabinet. Presiden juga menyampaikan pesan-pesan kepada kami. Ya, ini kan masalah komunikasi di sana. Memang kadang-kadang ketika misalnya kenaikan harga minyak, saya harus mensosialisasikan kenapa minyak ini harus naik. Kenapa ini harus diambil opsinya. Ya walaupun di parlemen berbeda pendapat, karena saya di sini posisi saya tidak boleh bertentangan dengan presiden. Ini berlaku di seluruh dunia loh Mbak. Ya. Berarti kalau kemudian seperti itu mungkin ada yang bilang, wah kalau gitu apa gunanya ada Tifatul di kabinet kalau PKS tidak bisa mengamankan kebijakan di parlemen. Ada kemudian yang berpikir seperti itu. Ya, Mbak Najwa aja itu. Pak Jan Farid, Anda melihat apakah kehadiran Anda di kabinet memang perpanjangan tangan dari bagaimana seharusnya hubungan dengan parlemen itu berhasil mengamankan kebijakan secara keseluruhan pemerintah? Tergantung dari sudut mana. Kalau dari perumahan ya memang kewajiban ini nyambung dari parlemen ke eksekutif dan kepada Bapak Presiden. Itu nyambung itu. Contoh ya kan seperti anggaran tadi. Itu satu kebanggaan dari partai politik kita kalau menterinya itu berhasil meningkatkan anggaran departemennya dalam rangka mensejahterakan rakyat. Nah, itu linknya di situ. Persoalan-persoalan lain, ini kan jabatan politis yang tentunya tidak hanya sektoral. Diharapkan kehadiran di sana bukan hanya untuk portofolio sektoral tertentu, tetapi juga secara umum. Polisi-polisi yang dianggap penting oleh pemerintah. Kalau polisi kan di tangan ketua umum. Kita kan hanya sebagai menteri yang bukan ketua umum. Jadi beda nih. Jadi kalau udah mulai ngomong polisi, kebijakan, itu ada di ketua umum. Dan Anda serahkan ke SDA ketika itu, Surya Dharma Ali. Betul. Jadi Anda tidak terlepas dari beban untuk harus juga ikut membantu mengamankan kebijakan. Minimal ada Pak SDA yang menjadi backup. Minimal ada. Ada banyak pelajaran yang bisa dibaca dari Kabinet SBY Jilid kedua. Menteri-menteri dari partai politik kerap kali disibukkan urusan politik. Korupsi juga masih menggurita, sejumlah menteri akhirnya ditangkap KPK. Jabatan di kabinet seolah kendaraan untuk mengumpulkan pendapatan demi melanggengkan kekuasaan. Menteri memang jabatan politis, tapi bukan berarti harus dijalankan secara nepotis. Kemampuan dan kapasitas jadi syarat mutlak agar kabinet bisa berkualitas. 5 tahun kelewat sangat berharga hanya untuk dihabiskan secara sia-sia. Rakyat berhak dihadiahi menteri yang bermutu.
yang tidak hanya sibuk urus partainya melulu. Pembantu RI 1 harus jelas rekam jejak di publik, tidak semata hitungan balas jasa politik. Please come now, I think I'm falling, holding on to what I think is safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I yelled back when I heard thunder, but I'm down to one last breath. And with it, let me say, hold me now. I'm 6 feet from the edge, and I'm thinking maybe 6 feet ain't so far.